Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Ahmad dengan NIM 20240101150. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 4 dengan judul materi analisis dan kalkulasi perkiraan. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama adalah perkiraan atau forecasting. Forecasting adalah proses memperkirakan kondisi atau kejadian di masa depan dengan menggunakan data historis kondisi saat ini, serta analisis berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan. Kemudian, kegunaan perkiraan dalam pengambilan keputusan. Itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, dasar perencanaan strategis. Perkiraan memberikan landasan logis untuk menetapkan tujuan dan strategi jangka panjang perusahaan. Ini membantu manajemen memahami tren masa depan, sehingga keputusan strategis dapat diambil dengan lebih terukur. Kemudian pengurangan risiko dan ketidakpastian. Dengan meramalkan skenario masa depan, pengambilan keputusan dapat melihat potensi masalah, risiko, dan situasi yang mungkin terjadi. Kemudian perencanaan kapasitas produksi. Metode peramalan sangat penting untuk menentukan tingkat produksi yang tepat. Kemudian optimasi. Manajemen sumber daya. Perkiraan membantu dalam pengambilan keputusan terkait kebutuhan material, inventaris, dan tenaga kerja. Yang terakhir, pendekatan analisis data masa lalu. Perkiraan menggunakan data historis untuk memprediksi kondisi masa depan. Hal ini memberikan dasar objektif bagi pengambilan keputusan untuk mengevaluasi alternatif tindakan. Kemudian sistem perkiraan yang digunakan dalam organisasi. Sistem perkiraan atau forecasting system dalam organisasi adalah kumpulan metode, data historis, dan alat analisis yang digunakan untuk memprediksi tren masa depan guna mendukung pengambilan keputusan strategis, operasional, dan keuangan. Di sini ada terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah metode peramalan berdasarkan pendekatan. Peramalan kuantitatif menggunakan data historis dan metode matematis statistik untuk memprediksi masa depan. Kemudian jenis perkiraan berdasarkan fungsi. Yang pertama adalah perkiraan permintaan demand atau demand forecasting, memprediksi jumlah produk atau jasa yang akan dibeli pelanggan. Kemudian perkiraan keuangan, financial forecasting, memproyekkan arus kas, pendapatan dan pengeluaran masa depan untuk perencanaan anggaran dan investasi. Kemudian perkiraan proyek dan anggaran, menggunakan model untuk menyimpan dan menganalisis jumlah transaksi yang diproyeksikan untuk proyek tertentu. Terakhir, perkiraan penjualan atau sales forecasting. Kemudian ada tahapan dalam sistem peramalan, yaitu untuk menetapkan tujuan peramalan, memilih unsur variabel yang akan diramalkan, menentukan horizon waktu jangka pendek, menengah atau memakai jangka panjang, memilih jenis model atau metode peramalan, mengumpulkan data yang diperlukan, membuat perkiraan dan memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan. Kemudian adanya pentingnya sistem. Peramalan sistem ini memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan tren, mengantisipasi masalah seperti kekurangan bahan baku atau penurunan kas, dan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan. Kemudian ada pendekatan dalam perkiraan. Pendekatan dalam perkiraan atau forecasting pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kedua pendekatan ini digunakan untuk memprediksi masa depan berdasarkan data masa lalu, asumsi atau pendapat ahli. Yang pertama ada pendekatan kualitatif atau judgmental forecast. Pendekatan ini mengandalkan pendapat, penilaian, intuisi, atau pengalaman manusia daripada data matematis yang keras. Kemudian ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini didasari pada perhitungan matematis, data historis, dan pemodelan statistik. Kemudian bentuk dasar peramalan, yaitu ada terbagi menjadi tiga, yaitu proyeksi, projection, peramalan berdasarkan eksplorasi tren masa lalu dan sekarang ke masa depan. Kemudian ada prediksi atau prediction, peramalan yang secara eksplisit berdasarkan pada asumsi teoritis. Kemudian ada prospeksi, conjecture, peramalan yang berdasarkan penilaian pakar. Kemudian penggunaan time series forecasting dalam analisa data. Time
Time series forecasting adalah teknik analisis data untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan urutan data historis yang tercatat secara kronologis. Adapun penggunaan utama time series forecasting, yang pertama, peramalan permintaan dan penjualan, analisis tren dan pola, perencanaan strategis, kemudian berdasarkan prediksi data yang objektif dan terukur. Kemudian ada analisis keuangan dan saham, dan manajemen inventaris. Adapun komponen utama dalam analisis time series, yang pertama ada tren, pergerakan data dalam jangka panjang, kemudian musiman, pola berulang dalam jangka waktu tertentu, siklus, pola naik turun yang tidak teratur, ada variasi acak, faktor tak terduga yang mempengaruhi data. Kemudian ada metode yang digunakan dalam perkiraan. Metode peramalan atau forecasting digunakan dalam memprediksi masa depan berdasarkan data historis. Dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu kualitatif berdasarkan pendapat ahli dan kuantitatif, model matematis atau statistik. Metode kuantitatif berdasarkan data historis angka, analisis direct waktu time series, moving average atau rata-rata bergerak, menghitung rata-rata dari beberapa data historis terakhir untuk memprediksi periode berikutnya. Kemudian ada exponential smoothing, metode rata-rata tertimbang, dan kemudian trend analysis menggunakan metode kuadrat terkecil untuk menentukan garis tren. Analisis kausal atau asosiatif, regresi linear memodelkan hubungan antara variabel dependen, misalnya permintaan dengan satu atau lebih variabel independen. Kemudian ARIMA, autoregressive interactive moving average. Kemudian menggunakan metode kualitatif berdasarkan pendapat atau subjektif. Ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama ada metode DLP, proses terstruktur untuk mendapatkan konsensus dari sekelompok ahli melalui kuesioner. Kemudian sistem perkiraan proses pengawasan hasil perkiraan. Yang pertama adalah untuk menetapkan standar dan metode penilaian kinerja, mengukur kinerja aktual, membandingkan hasil, analisis penyimpanan, dan tindakan koreksi. Adapun penerapan forecasting pada sektor jasa, yang pertama untuk manajemen permintaan dan kapasitas. Kemudian sektor jasa keuangan, sektor teknologi dan telekomunikasi, dan terakhir sektor jasa konstruksi dan profesional. Itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.